Shalom semua, Shalom Bumi. Perkenalkan, nama saya Brian Jonathan dari kelas 12 P1. Sekarang ini saya akan membuat video guna memenuhi ujian praktek agama Kristen dengan materi yaitu mengambil sedikit tentang ayat Alkitab dan mengartikannya atau memberi contoh dalam kehidupan yang pernah kita alami. Untuk ayatnya itu saya ngambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Demikian ayatnya. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah menurut Allah seperti anak-anak yang kasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang tunggal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang lupa, tapi seperti orang ahli. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, ayat ini tuh pas banget buat kehidupan saya, karena waktu itu saya pernah terjerumus di suatu masalah yang dimana-mana itu benar-benar membuat malu saya dan keluarga saya. Dan emang dari masalah itu emang cobaan saya, karena saya selalu mengambil keputusan sendiri, nggak pernah berpikir panjang atau berpikir ke depannya gimana kalau misalnya saya melakukan hal tersebut. Jadi dari peristiwa itu saya sampai tertangkap polisi lah. Nah itu kayak saya merenung membaca Alkitab gereja, dan saya menemukan ayat ini benar-benar pas. Jadi kayak intinya itu kita sebagai umat manusia itu harus bisa menguasai diri dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sebab di sini kan tadi dikatakan di ayat 14-nya, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah itu kayak menurut saya itu kalau misalnya emang kita pengen benar-benar bertobat, kita tuh harus menjauhkan semuanya. Kita nggak boleh mengulangi perbuatan kita yang sering mengucap hal kotor atau berbuat hal-hal jahat, itulah pokoknya. Nah pasti kalau misalnya di mana ada niat, itu pasti ada jalan, dan jalan itu adalah Tuhan yang akan membukakannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Shalom. Terima kasih.